Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Cik. Jadi aku mau membahas masih dalam dunia per-K-popan, K-pop. Tapi aku sebenarnya nggak mau ya dipanggil K-popers. Gimana ya? Karena aku cuma suka icon gitu. Uh, jadi sebenarnya aku tuh nggak mau terlalu dipanggil K-popers gitu, nggak mau, karena cuma suka icon aja gitu. Dan kenapa aku suka icon gitu, padahal icon itu kalau dibilang tuh sedang tidak berada yang lagi sih atas, ibaratkan gitu lah, itu biasa-biasa aja. Dan sebagian ada yang nggak mengenal dan ada yang nggak tahu. Tapi kalau K-popers sejati pasti tahu lah, walaupun nggak mengikuti ya, nggak tahu satu persatu membernya, tapi paling nggak pernah dengar gitu lah icon ya. Karena icon itu kan pernah lagunya ada yang meledak gitu ya, jadi sebagian pasti ada yang tahu lah. Kalau non K-popers mungkin ya wajar saja, maklum gitu kalau nggak tahu. Tapi kalau K-popers sejati tapi tahu lah, harusnya tahu. Tapi aku pernah nanya yang K-popers gitu ya, nggak tahu gitu icon. Tapi aneh juga sih. Mungkin baru jadi K-popers sekali. Jadi kenapa sih aku suka icon gitu? Padahal kayak yang lagi di atas banget gitu ada gitu ya. Kenapa aku lebih milih icon? Jadi selera orang itu kan beda-beda gitu lah. Jadi nggak bisa dipaksakan aku tuh harus menyukai mana, orang lain tuh harus menyukai yang aku sukai, yang kita suka itu nggak boleh disamakan juga gitu, karena selera orang tuh beda-beda dan orang itu punya alasan tersendiri kenapa menyukai idol itu gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu apa sih yang membuat kita tuh semakin penasaran sama band itu gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan juga, nggak bisa kita harus memaklumi kenapa kita tuh beda fandom, kenapa aku suka ini, dia suka itu, kenapa dia nggak suka ini. Sebenarnya tuh yang terlalu membedakan banget tuh karena kita sendiri gitu. Sebenarnya sama aja, mereka dari semua mereka tuh udah berusaha keras buat kita. Jadi tinggal kita tuh mungkin nyamannya sama grup band mana gitu. Jadi kalau aku tuh suka icon itu ya, kalau boleh dibilang sih dari era Los Canario. Tapi dari awal Los Canario aku tuh cuma suka lagunya aja, jadi belum menelusuri icon gitu. Jadi yang bener-bener aku udah mulai jadi ikonik itu dari era Dive. Dan itu bener-bener aku makin penasaran banget, makin menelusuri banget gitu. Padahal sebelumnya pada era Los Canario itu aku udah hari-hari dengerin lagunya, bahkan dari lagu Korea yang pertama aku puter, yang pertama aku suka tuh cuma Los Canario. Tapi aku belum tahu dan belum menelusuri tentang icon ya, karena menurut aku sulit juga waktu itu aku untuk untuk menyukai K-pop, untuk menyukai tentang Korea itu aku belum bisa menyukai gitu. Jadi awalnya Love Scanner itu lagu Love Scanner itu yang benar-benar yang lagu pertama kali yang bisa masuk, yang bisa aku terima. Jadi 2018 ya Love Scanner itu ya awal-awal rilis ya nggak awal-awal banget lah ya, Juni gitu kan. Asian Games aku malah nggak tahu, itu aku udah tahu sebelumnya, udah hari-hari nonton lah di YouTube-nya, bahkan di TikTok gitu kan. Tapi aku belum menelusuri icon. Jadi awal aku sebenarnya baru lah ya era Dive itu, justru aku yang bener-bener menelusuri icon.
yang hari-hari liatin ikon gimana, makin penasaran gitu. Kalau band yang lagi ngetren kayak Blackpink sih pasti tahu lah, cuman kan cuma karena lagunya lebih terkenal ya pasti tahu lah, tapi aku nggak mengikuti. Tapi tahu gitu karena anaknya bosku kan bener-bener K-popers banget, jadi aku juga tahu semua band yang dia sukai, bahkan poster-poster Lomoka terus semuanya dia punya, Convert semuanya dia punya. Tapi aku emang masih apa sih belum 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 sama sekali nggak berkeinginan gitu dalam dunia per-K-popan. Ya tuh gara-gara era Dev itu ya, karena mengikuti akun kan dari 2018 juga. Nah dari era Dev itu aku mulai benar-benar fokus sama ikon, dan hari-hari itu menelusuri tentang ikon gitu. Jadi sekarang tuh semakin kesini tuh semakin suka. Jadi kalau boleh dibilang aku nyuka ikon tuh bukan karena lagi di atas, maksudnya kayak kan banyak tuh yang kadang-kadang meninggalkan idolnya pas lagi nggak di atas lagi gitu. Kayak era Love Scanner itu banyak banget yang jadi account gitu, tapi tiba-tiba ketika ada sedikit masalah banyak juga yang ninggalin. Ya itu sangat disayangkan, tapi hak mereka sih, kita nggak boleh nggak boleh memaksa, nggak boleh, itu terserah mereka gitu. Dan akhirnya kesini ikon ya agak gimana ya, kalau dibilang sedikit meredup gitu. Tapi aku salut sama Iconic yang masih setia sama ikon, itu salut banget. Terima kasih kalian. Dan aku juga menyukai ikon bener-bener udah begini gitu, bukan karena pas lagi di atas gitu. Jadi aku menyukai ikon bukan karena pas lagi dia di atas lagi berprestasi, enggak. Dan sang leader udah left gitu. Tapi kita sebagai ikonik sendiri harus mendukung ikon terus dan BI. Apalagi sekarang kan udah mau mama ya, dan ikon itu gak masuk nominasi, tapi kita tetap semangat. Untuk semangati Icona sebagai ikonik sejati, kita nggak boleh sedih dan nggak boleh gimana sih ya, tenang, kita masih ada cara lain untuk support ikon. Nggak apa-apa, karena yang penting kita udah berusaha, mereka juga udah berusaha buat kita. Jadi jangan terlalu menyesali, jangan terlalu sedih gitu, tenang saja. Jadi kita harus tetap support ikon. Halo ikonik semuanya, tetap cinta ikon. Terima kasih yang masih setia sama ikon. Jadi menurut aku menjadi sesuatu yang berbeda, karena kita masih stand sama idol kita yang ibaratkan pas nggak lagi di atas aja. Jadi kita tuh benar-benar merasa gimana ya, merasa berbeda gitu. Apalagi kita menyukai sesuatu yang sedang tidak berada di atas. Itu menurut aku sudah berbeda. Jadi ikonik semangat, walaupun ikon gak masuk nama, sekarang lagi gimana gitu ya. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah pesimis.